Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 4 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Muda dan Yang Tua. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi jangan ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar dari sebuah relasi antara Paulus dan Timotius, antara yang senior dan junior, antara yang tua dan muda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang indah dalam sebuah komunitas, dalam keluarga, dalam gereja, di lingkungan masyarakat, di tengah-tengah bangsa, atau komunitas dalam bentuk apapun juga, selain sebuah kata yaitu rukun. Kerukunan adalah bagian yang sangat mendasar yang menjadikan sebuah komunitas itu adalah komunitas yang indah, komunitas yang diberkati, komunitas yang bertumbuh, dan komunitas yang ada sinarnya. Sinar yang terjadi adalah penerimaan, sinar yang terjadi adalah saling melengkapi, sinar yang terjadi yang bersifat benderang, yang dibicarakan, yang menjadi kesaksian, dan menjadi berkat buat orang lain adalah kerukunan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berjuang bagaimana menjadi kaya, bagaimana orang berjuang supaya punya berat badan ideal, bagaimana orang berjuang supaya punya rumah pribadi, punya kendaraan, punya jaminan sosial, punya asuransi, berpendidikan dengan baik. Semuanya adalah pencapaian-pencapaian yang memang semua manusia membutuhkan. Tetapi seringkali pencapaian-pencapaian tersebut kehilangan yang namanya kerukunan. Tatkala seseorang sudah mendapatkan jabatan tertentu, kekayaan tertentu, posisi tertentu, mulai sikap sombong dan merasa lebih baik dari yang lainnya. Sehingga antara yang tua dan muda, biasanya yang tua merasa lebih baik daripada orang-orang muda. Yang senior dengan yang junior merasa yang senior lebih baik daripada yang junior. Tetapi yang menarik bagaimana Paulus memberikan sebuah penghargaan kepada Timotius sebagai rekan sepelayanan. Dan itu dipesankan kepada jemaat di Korintus. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Perhatikan kalimatnya, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Paulus tidak mencatat bahwa aku mengerjakan pekerjaan Tuhan lebih baik daripada Timotius. Timotius masih muda, belum punya pengalaman. Maka kemudian jangan perlakukan dia sama dengan saya. Engkau memperlakukan aku, Paulus, menjadi jauh lebih baik karena aku lebih senior, aku lebih tua, aku lebih berpengalaman. Sikap demikian tidak ditunjukkan oleh Paulus. Tetapi bukankah dalam kehidupan kita, kita banyak bertemu orang yang merasa lebih tua, orang yang merasa lebih senior, orang yang merasa lebih baik, lebih berpengalaman, maka biasanya meninggikan dirinya sendiri dan merendahkan yang lain. Sehingga orang itu ada rasa takut atau juga sakit hati. Maka firman Tuhan berkata, usahakan supaya ia ada berada di tengah-tengah kamu tanpa takut. Sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Ayat ke-11 bahkan berkata, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah. Jangan ada orang yang menganggap Timotius rendah. Tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Sikap senioritas di dalam hubungan dengan Timotius adalah justru memudahkan, melancarkan, membuka jalan yang lebih baik. Tetapi berbeda dengan sikap senioritas yang terjadi tatkala ada yang lebih muda, ada yang kemudian darah segar dalam sebuah organisasi, yang terjadi adalah dipersulit, yang terjadi kemudian adalah diberikan sikap-sikap sentimen, bahkan digeser, bahkan mungkin dihilangkan. Karena ini ancaman. Yang muda selalu menjadi sebuah ancaman buat mereka yang lebih senior. Maka sikap-sikap arogan, sikap-sikap meninggikan diri sama sekali tidak ada di dalam diri yang bernama Paulus. Paulus melakukan mentoring, coaching kepada siapa? Kepada Timotius.
Dia ingin Timotius itu dipakai oleh Allah sebagaimana Allah juga memakai dirinya. Dan firman Tuhan berkata, "Iya, Timotius itu sama seperti aku, mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku." Dan Paulus berkata, "Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah kamu tanpa takut." Ketakutan bagi generasi muda adalah direndahkan, ketakutan bagi generasi muda adalah tidak dianggap, atau bahkan mungkin diancam untuk disingkirkan atau dihilangkan. Maka pola-pola seperti demikian bisa terjadi di komunitas manapun. Dan bisa terjadi di dalam keluarga, di sekolah kita melihat bagaimana anak-anak dibully. Ada satu anak yang masih kemudian usia 3 tahun bersekolah, kemudian dibully oleh teman-temannya 3 tahun. Mereka masih bisa berkelompok untuk kemudian bagaimana menyingkirkan teman yang tidak disukainya. Sifat manusia seperti demikian adalah sifat-sifat yang berangkat dari siapa? Dari iblis. Iblis sifatnya memecah belah. Iblis sifatnya itu dikatakan pembunuh sejak mulanya. Pembunuh di sini tidak hanya berbicara tentang membunuh fisik, tetapi membunuh itu artinya membunuh hubungan, tidak ada rasa lagi, memutuskan hubungan. Yang sifat membunuh itu disebutnya, kalau kata lainnya adalah memenggal, memutuskan. Itu pemahaman daripada makna membunuh. Sehingga orang tidak punya lagi semangat, orang tidak lagi punya iman, dimatikan. Akibat dari membunuh adalah kematian. Kematian relasi, kematian iman, kematian sikap optimis, kematian rasa percaya, kematian punya keyakinan bahwa ke depan itu adalah pertolongan Allah yang terjadi. Iblis membunuh semuanya itu, membunuh harapan, membunuh semangat, membunuh juga sebuah kepedulian untuk saling tolong menolong dengan yang lain. Semuanya dimatikan, itulah iblis. Iblis itu sama dengan kematian. Iblis sama dengan kematian. Oleh sebab itu kita lihat bahwa iblis setelah nanti di akhir zaman akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu sebuah kematian kekal yang ada di sana. Bila kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun posisi kita di dalam rumah tangga, seperti saya sebagai seorang ayah, tapi saya juga seorang kakek, saya juga seorang suami, menganggap semua yang ada di bawah saya itu, baik anak, baik mantu, mereka adalah sama-sama mengerjakan pekerjaan Allah dengan bidangnya masing-masing, menjalani kehidupan bertanggung jawab kepada Allah dengan bidangnya masing-masing tanpa merasa saya lebih baik daripada pihak yang lain, atau pihak yang lain yang lebih tinggi dari saya itu kemudian merasa lebih baik. Tuhan itu melihat semua orang sebagai pribadi yang di hadapan Allah itu sama, tidak ada yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam 1 Korintus dikatakan ada kepala dan kita semua anggota tubuh, yang tertinggi, termulia, teragung hanya Kristus yang kita perlu tunduk patuh sepenuhnya. Biarlah kita mengingat yang tua dan yang muda, yang senior maupun yang junior, yang sudah berpengalaman maupun yang baru belajar. Ingat, di hadapan Tuhan kita semua sama. Kita dipanggil untuk saling menopang, saling mendukung, saling melengkapi, bukan untuk saling kemudian bertengkar, saling memusuhi, kemudian saling menggeser, bahkan saling mematikan. Yang dijelaskan tadi itu pekerjaan iblis. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan punya kerendahan hati, saling menghargai antara tua dan muda, antara yang senior dan junior. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.